Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan harta dan anak perhiasan dan sarana untuk berbangga-banggaan. Perhiasan tentunya orang kepingin banyak. Ibu-ibu yang punya anting satu kepingin punya anting dua. Nah, 2 pasang katanya Pak Harto. Yang punya mobil satu orang kepingin pesawat. Insya Allah. Betul, cuma mau diparkir di mana pesawat? Orang kepingin parkir di depan rumahnya itu, Masya Allah. Padahal nggak pernah dipakai mobilnya. Tapi apa tujuannya? Bangga. Ketika tamu datang, Masya Allah, Masya Allah. Melihat hal itu untuk berbangga-bangga, perhiasan. Sebagaimana ibu-ibu kalau baru beli gelang, Masya Allah. Kalau baru beli gelang kadang-kala baru beli jam, dan ada model jam sekarang jamaah yang memang dipakai di luar baju. Anak kadang-kala heran ya, wallahu a'lam ya, karena kita orang kampung. Orang pakai jam itu, iya apa? Bukan di dalam, sampai hampir lepas jamnya itu. Anak lihat kenapa? Oh ternyata modelnya. Soalnya kalau di dalam nggak kelihatan kan. Nah jadi lagi ngobrol jamnya diginikan. Nah, anyar jamnya mah. Enggak, sebenarnya sudah lama gitu kan. Cuma kau aja baru kelihatan gitu kan. Seperti zina. Allah mengatakan di surat Al-Kahfi itu ayat 46, apa kata Allah? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu kata Allah. Al-mal wal banun, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan terbukti antum kalau ngelihat rumah orang yang kaya raya, besar, tapi nggak ada anaknya. Bapak anaknya berapa? Alhamdulillah Ustaz, 7. Kemana mereka? Nggak ada, sudah kawin semuanya. Terus di sini ya berduaan aja. Ada seperti itu. Kurang perhiasan dia. Nggak ada yang lari-lari, nggak ada yang loncat-loncat, nggak ada yang menangis. Subhanallah. Ana lihat bagaimana kebahagiaan orang tua. Ana punya abah. Kadangkala kita kalau hari Ahad kumpul semua, cucunya 12. Dia lihat rumah itu kayak kapal pecah. Yang kasur ditarik sama cucunya, yang TV mau roboh apa. Tapi orang tua itu senang melihatnya. Allah kata dia. Tapi kata abah, kalau sudah malam hari semua cucu pulang, kita melihat sepi kata dia. Apa? Tengah-tenguk cuma lihat. Nah, zina anak itu. Begitu pula orang yang banyak anaknya tapi rumahnya kecil. Susah dia. Tidur satu kamar bertujuh. Kakek, nenek, anak mantu, cucu 3. Satu kamar. Kira-kira bagaimana mereka di kamar itu? Ya Allah, kok ndak ono sing mati 1 apa 2 gitu ya. Supaya kamarnya cukup gitu mereka. Nah, kadang-kadang mereka merasa sempit gitu. Maka Allah sebutkan harta dan anak. Anak saja nggak cukup. Tadi ketika anak saja cuma rumahnya sempit, akhirnya kadang-kala jadi sempit juga. Karena di antara faktor kebahagiaan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Itu termasuk faktor kebahagiaan. Tapi Allah katakan wal baqiyatus salihat, dan amalan-amalan soleh itu lebih baik dari itu semua.
Di surah Al-Hadid ayat 20. Tadi sudah disebutkan tuh, surat Al-Hadid ayat 20. Allah mengatakan, "I'lamu." I'lamu ini pengumuman dari Allah. Apa kalau di kampus kadang-kala ada pengumuman kepada semua mahasiswa? Allah mengatakan, "I'lamu." Kalian ketahuilah. Maklumat. Nah, maklumat atau taklimat disebut i'lamu. Apa yang perlu kita ketahui? Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia. Nih, tadi kita bicarakan kapan harta dan anak jadi nikmat. Ketika orang tahu hakikat kehidupan dunia. Dia tahu. Jadi dia tidak tersiksa. Seperti orang main game jemaah. Seperti orang di hidup dunia ini, mungkin antum pernah main monopoli. Monopoli itu, jangan main lagi itu. Karena nggak boleh main, ada dadu di sana yang membuat orang lengah. Nabi melarang hal itu. Monopoli itu antum lihat seperti kehidupan dunia. Apa yang terjadi? Bagi-bagi duit. Dalam perjalanan nanti jalan di stasiun, beli stasiun. Stasiun dibeli jemaah, beli. Sehingga setiap orang lewat stasiun bayar. Nanti ada penjara. Nah, ada penjara. Kemudian ada air, PDAM, ada hotel, ada hotelnya tuh. Beli hotel, beli apa? Masya Allah, main dengan semangat jemaah. Main sejam 2 jam. Satu punya hotel 20, satu beli PDAM, satu beli. Setelah itu, mari wis. Nganopo? Yo leren. Sudah ditutup, selesai, pulang sudah. Mana hotelnya? Mana stasiun yang kau beli? Mana rumah-rumah? Nggak ada, nggak punya apa-apa kau. Permainan cuma. Dan terbukti semua meninggalkan zaman. Seperti kita meninggalkan hal itu, kita tinggalkan dunia ini. Dan Allah katakan, ketahuilah kalian, laib, permainan dunia itu. Lahu, tempat bersenda gurau, orang ketawa-kawa, seneng. Kau punya apa? Alhamdulillah aku punya usaha ini. Punya apa? Macam-macam. Wa tafakhur, dan berbangga-banggaan di antara kalian. Dan berbanyak-banyakan harta dan anak. Selalu yang menjadi pertanyaan jamaah dalam kehidupan kita, ya yang biasa ditanyakan, Masya Allah, kerja di mana sekarang? Sudah lulus? Udah lulus. Sudah kerja? Belum kerja? Itu pertanyaan pertama. Kedua, anak. Berapa anaknya? Satu keluarga berapa? Alhamdulillah. Anak-anak ya baru 17. Masya Allah. Nah, berapa istri? Nggak ada disebutkan berbanyak-banyakan istri, nggak ada di ayat ini. Masya Allah. Berbanyak-banyakan harta dan anak. Dan ada di Jember meninggal sudah orang. Meninggal belum umur 60 tahun dia meninggal. Dia kepingin punya anak 40. Orang ini, orang kaya raya. Nikah lagi. Istrinya nggak punya anak, selamat tinggal. Dia cari pabrik yang lainnya, cari pabrik sampai anaknya 32. Setelah itu mati. Kayak tadi main monopoli. Habis gitu apa? Ya mati sudah. Harta ditinggal, anak ditinggal. Dan ini hakikat kehidupan dunia. Kita perlu paham. Ingat, harta dan anak bukan alat untuk menilai manusia. Enggak. Dia cuma perhiasan. Allah tidak menjadikan harta itu standar menilai orang. Allah tidak jadikan anak itu standar untuk tahu orang dari mana. Dari hartanya. Itu orang-orang yang tidak mengerti dengan hakikat kehidupan dunia. Allah menyebutkan tentang orang-orang tidak beriman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka memahami, mengetahui ya zahir dari kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun.
Akhirat mereka ghafil. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ingat, harta dan anak bukan sarana untuk menilai orang. Karena itu perhiasan yang akan ditinggalkan.